Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seorang waliullah yang masyhur di Indonesia maupun di dunia, yang memiliki banyak karomah atas izin Allah. Syekh Abdul Qadir mendapat gelar Furqanul Alwilia atau rajanya para wali. Beliau adalah pendiri Thariqat Qadariyah yang terkenal dengan banyaknya karomah, kesaktian, kejadian-kejadian religi maupun gaib yang dimiliki. Tentunya semua itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hal tersebut menunjukkan kewalian dan kekaromahan beliau, dan hal itu sudah nampak sejak kecil. Terdapat 7 kesaktian gaib Syekh Abdul Qadir Jailani dengan para jamaah, bisa menghidupkan orang meninggal dan terbang, yaitu 1. Terbang melayang di udara. Dikisahkan oleh Imam Al-Khattab bahwa Syekh Abdul Qadir pada saat ceramah agama, beliau menaiki tangga di udara dan disaksikan oleh para jamaah, sehingga para jamaah merasa heran dan terkagum-kagum. 2. Menghidupkan orang mati dari kuburan yang telah berusia 500 tahun. Syekh Abdul Qadir bertanya kepada orang Nasrani, "Mengapa Nabi Isa lebih sempurna dari nabi yang lain?" Lalu orang Nasrani menjawab, "Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati." Lalu Syekh Abdul Qadir memberi tantangan, jika beliau bisa menghidupkan orang mati, maka orang Nasrani harus masuk Islam. Langsung dicarikan kuburannya, dan ditemukan kuburan yang sudah tua berusia 500 tahun lebih. Syekh Abdul Qadir cukup mengucap, "Kum biiznillah," bangunlah kamu dengan izin Allah. Akhirnya kuburan mayat tersebut terbelah, lalu dia bernyanyi, karena sedari hidup senang sekali dengan menyanyi. Kaum Nasrani sontak tercengang kagum dan berubah keyakinannya, langsung masuk Islam. 3. Berpuasa sejak bayi. Ketika masih bayi, di bulan Ramadan, Syekh Abdul Qadir ikut berpuasa dan tidak mau meminum ASI ibunya dan tidak memakan apa-apa. 4. Jin ketakutan dengan Syekh Abdul Qadir. Ketika ada orang kesurupan, kemudian dibawa ke rumah Syekh. Belum dibawa ke rumah Syekh, orang tersebut sudah sembuh dahulu. Jinnya sudah takut karena mendengar nama Syekh disebut. 5. Menghidupkan sisa tulang ayam. Ada seorang wanita menitipkan anaknya belajar kepada Syekh. Namun setelah beberapa waktu menjenguk anaknya karena makanannya tidak layak, sedangkan Syekh Abdul Qadir makan enak, terlihat tulang belulang ayam. Aslinya wanita itu protes kepada Syekh. Akhirnya Syekh mengucap kepada tulang ayam, "Kum biiznillah," bangunlah dengan izin Allah. Sontak tulang tersebut menjadi ayam dan berkokok. Lalu Syekh Abdul Qadir berpesan kepada ibunya tadi, jika anaknya bisa berbuat seperti ini, maka boleh makan enak. Sontak wanita tersebut tersipu malu dengan sikapnya. 6. Berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Pada usianya yang sudah matang, Syekh didatangi oleh seorang yang arif, dan beliau tahu jika itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. "Wahai Khidir, sesungguhnya kamu tidak akan sanggup bersamaku, karena aku tidak sama seperti Nabi Musa," ucap Syekh Abdul Qadir. Maka Nabi Khidir menerimanya menjadi murid. 7. Ditantang oleh 100 ulama. Syekh Abdul Qadir didatangi oleh 100 ulama dan ditantang keilmuannya. Setelah 100 ulama tersebut datang ke rumah, maka mereka dipersilahkan duduk di rumah Syekh. Kemudian beliau menundukkan kepala dan dada beliau keluar sebuah cahaya yang sangat terang, dan cahaya tersebut menyelimuti hati para ulama, sehingga para ulama tidak jadi bertanya karena merasa kagum dengan Syekh Abdul Qadir. Sebenarnya masih banyak karomah dan kesaktian Syekh Abdul Qadir, namun kali ini hanya dijelaskan itu saja terlebih dahulu. Dikutip berasal terjemahan dari Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Begitu hebat dan saktinya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, apakah kita tahu jika Allah hanya menciptakan 2 makhluk yang bisa dilihat dan bisa bergerak, yaitu manusia dan binatang? Selain manusia dan binatang, maka Allah juga menciptakan makhluk gaib.
Apakah kita tahu dari dua makhluk Allah yang kasat mata itu maka Allah memberikan dari tiap makhluk itu cobaan berat dalam hidup ini? Karena mereka harus merasakan penderitaan dengan menjadi makhluk Allah yang paling hina. Dari manusia ada yang namanya pecandu yang selalu dihina dan dianggap nista. Dari hewan ada yang namanya anjing. Entah apa salah dan dosa anjing hingga menjadi makhluk hina di mata umat Islam. Apakah kita tahu rasanya jadi makhluk paling hina di muka bumi ini? Apakah kita tahu tujuan Allah menciptakan pecandu dan anjing? Apakah hanya untuk dihina dan diperolok saja oleh kita yang merasa suci? Janganlah kita merasa paling suci. Bisa jadi hati kita lebih najis dari yang liurnya najis atau orang yang kita anggap najis. Simak kisah di bawah ini. Sungguh beruntung orang yang bisa menyerap pelajaran dari semua perihal peristiwa di alam raya ini. Merekalah orang yang senantiasa mendapat tambahan iman karena kepekaannya dalam menangkap ibroh dari hal yang dianggap najis sekalipun. Dan para sufi, orang yang menempuh jalan cinta untuk mendekati ilahi memperoleh keistimewaan ini. Hati mereka yang bersih mampu menangkap pelajaran-pelajaran tak biasa itu. Salah satunya adalah kisah terkenal tentang perjumpaan Syekh Abdul Yazid Al-Bustami dengan seekor anjing. Beliau adalah ulama besar pada masa awal Islam. Lahir di daerah yang sekarang menjadi wilayah dari Iran pada tahun 188 Hijriah. Beliau menganut mazhab Imam Hanafi yang taat betul dengan syariat. Ini sekaligus membantah bahwa para sufi tak mengindahkan syariat. Justru mereka adalah orang yang sudah melampaui syariat, melampaui bukan meninggalkan. Pada suatu ketika, Syekh Imam Abu Yazid Al-Bustami menyusuri jalan seorang diri. Tak seorang murid pun yang menyertainya. Saat sedang asyik melintas, tiba-tiba dari arah depan ada seekor anjing hitam berlari ke arahnya. Syekh Abdul Yazid mulanya tenang-tenang saja. Tapi begitu si anjing mendekat, secara spontan beliau mengangkat jubah kebesarannya. Tindakannya adalah refleks dari seorang yang senantiasa menjaga kesucian agar selalu bisa dekat dengan Tuhannya. Beliau khawatir kalau jubahnya bersentuhan dengan anjing yang liurnya najis itu. Tapi betapa terkejutnya beliau begitu mendengar si anjing hitam yang sudah berada di dekatnya tadi memprotes. Tubuhku ini kering dan aku tidak melakukan kesalahan apa-apa. Mendengar suara dari anjing hitam seperti itu, Syekh Abu Yazid masih tak mempercayainya. Benarkah anjing ini bisa bicara? Ataukah itu hanya perasaan dari ilusi semata? Kira-kira begitu gumam Syekh Abdul Yazid Al-Bustami yang masih terdiam memandangi heran si anjing. Namun belum selesai keheranan beliau. Anjing hitam itu sudah meneruskan protesnya. Jika engkau merasa terkena najisku, engkau tinggal membasuhinya 7 kali dengan air dan tanah maka najis di tubuhmu itu akan hilang. Tetapi jika engkau mengangkat gamismu itu karena merasa dirimu berbadan manusia lebih mulia, lantas menganggap diriku yang berbadan anjing ini najis dan hina, maka sesungguhnya najis yang menempel di hatimu itu tidak akan bersih walau engkau basuh dengan 7 samudra. Setelah yakin bahwa suara tadi benar-benar keluar dari anjing hitam yang ada di dekatnya itu, Syekh Abu Yazid Al-Bustami pun menyadari kehilafannya. Secara spontan pula, beliau meminta maaf karena telah menghina sesama makhluk Allah yang dianggapnya rendahan. Ya, engkau benar wahai anjing hitam. Engkau memang kotor secara lahiriah, tetapi aku kotor secara batiniah. Karena itu marilah kita berteman dan bersama-sama berusaha agar kita berdua menjadi makhluk yang bersih, kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami mengajak berdamai. Lalu sebagai kompensasi atas sikapnya yang terkesan merendahkan, beliau mengajak si anjing tersebut untuk berjalan bersama. Tapi justru si anjing kini menolak. Engkau tidak pantas untuk berjalan bersamaku apalagi menjadi sahabatku. Sebab semua orang menolak kehadiranku. Siapapun yang bertemu denganku akan melempariku dengan batu. Sebaliknya, engkau disambut hangat, diperlakukan sebagaimana raja. Padahal aku tidak pernah menyimpan sepotong tulang pun, sementara engkau memiliki sekarung gandum untuk makan esok hari, ujar si anjing hitam. Syekh Abu Yazid Al-Bustami lantas terhenyak. Ulama besar itu diceramahi oleh anjing yang kemudian berlalu meninggalkannya dalam kesendirian di jalanan yang sepi itu. Si anjing hitam itu tadi pergi dengan meninggalkan luka yang menyayat hati Syekh Abdul Yazid Al-Bustami. Betapa tidak, oleh anjing saja beliau merasa tak pantas dekat bagaimana dengan Allah. Beliau khawatir Allah pun berlaku demikian pada dirinya. Ya Allah, aku tidak pantas bersahabat dan berjalan bersama seekor anjing milikmu. Lantas bagaimana aku dapat berjalan bersamamu yang abadi dan kekal? Maha besar Allah yang telah memberi pengajaran kepada yang termulia di antara makhlukmu yang terhina di antara semuanya. Ucap Syekh Abdul Yazid Al-Bustami lirih.
Sahabat yang beriman, demikianlah kisah yang dialami oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Semoga memotivasi kita agar senantiasa hidup kita ini jauh lebih baik lagi. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah